ibnu Ka'ab ammahum yakni fi Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan. Bahwa dulu Ubay ibnu Ka'ab di bulan Ramadan menjadi imam dan dia melaksanakan salat tarawih dengan kunutul witr di saat mulai masuk pertengahan bulan Ramadan. Maka hadis ini, asar ini dari Ubay ibnu Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari jalan Ahmad bin Hanbal, hadatsana Muhammad bin Bakr, akhbarana Hisham an Muhammad bin Sirin an ba'di ashabihi anna Ubay ibn Ka'b bin ammahum yakni fi Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan. Bahwa Ubay ibn Ka'ab menjadi imam ditunjuk oleh Umar bin Khattab di bulan Ramadan. Dan dulu dia melaksanakan kunut di pertengahan dari bulan Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum dari yang kami sebutkan sanadnya dhaif. Kenapa? Karena ada rawi yang mubham. Mana rawi yang mubham? Disebutkan dari Muhammad ibn Sirin an ba'di ashabihi, dari teman-temannya. Siapa teman dari Muhammad ibn Sirin? Majhul atau mubham, tidak diketahui. Maka bisa jadi dhaif, bisa jadi thiqah, bisa jadi kadzab, bisa jadi matruk. Akhirnya tawaqaf kita kepada rawi yang mubham. Maka semua rijalnya thiqat, Muhammad ibnu Bakar saduq dan yang lainnya thiqat, kecuali tadi an ba'di ashabihi rajul yang mubham. Maka di sini tawakuf kita kepada sanad ini. Namun telah datang riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dari Ma'mar an Ayyub an Ibn Sirin. Qala kana abi yaqumu linnas, afwan. Kana Ubay yaqumu linnas ala ahdi Umar fi Ramadan. Fa idza kana nisfu jahara bil qunut ba'da raq'ah. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Fa idza tammat isrin lailah insarafa ila ahlihi. Maka begitupun datang riwayat yang lain tentang Ubay ibni Ka'ab menjadi imam dan diperintah oleh Umar. Di sini ceritanya tentang permasalahan qunut witir di salat tarawih di bulan Ramadan. Maka di sini sanadnya juga dhaif. Karena Muhammad bin Sirin tidak pernah bertemu dengan Ubay ibnu Ka'ab, jauh. Dan telah datang jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari jalan Suja' ibni Makhlad, hadatsana Hushaim akhbarana Yunus ibni Ubaid anil Hasan anna Umar ibn al-Khattab jama'an nas. Berarti sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri, tidak ada lagi Muhammad ibn Sirin. Bahwa Umar ibn al-Khattab mengumpulkan manusia ala Ubay ibni Ka'ab. Maka dijadikan kaum muslimin berkumpul salat tarawih dengan satu imam. Siapa imamnya? Ubay ibnu Ka'ab. Fakana yusalli lahum isrina lailah wa la yaqnut bihim illa finnis al-baqi. Maka salat dan tidaklah Ubay melaksanakan kunut kecuali di yang tersisa dari setengah Ramadan. Fa idza kanat al-asrul awakhir takhallafa fa shalla fi baitihi fa kanu yaquluna abaqa Ubayyun. Maka maknanya Ubay ibnu Ka'ab di saat ditunjuk oleh Umar menjadi imam, maka dia sholat di pertengahan Ramadan. Dan di 10 malam terakhir dia meninggalkan dari imamah dan sholat di rumah. Dan orang-orang mengatakan, wahai Ubay, jika tinggal kamu bersama kami. Karena dia qiraahnya sangat baik. Dan tidak mesti qiraah baik suaranya syahdu, merdu, tidak. Atau digeol-geol, tidak. Tetapi makhrajnya masuk dan sifatul huruf ala berbagai qiraah, tergantung dari qiraah yang dibaca. Maka sanad ini pun sama dhaif.
Karena Al-Hasan Al-Basri tidak pernah bertemu dengan Umar, jauh umurnya. Maka di sini dari 3 riwayat bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi. Bahkan telah datang jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari Ma'mar ani Zuhri anna Ubay ibn Ka'ab kana yaqnutu fi nisf al-akhir min Ramadan ba'da ruku'. Mananya di sini bahwa periwayatan Ubay ibnu Ka'ab dulu melaksanakan kunut setengah dari Ramadan, dan riwayatnya di sini pun dhaif dari Az-Zuhri dari Ubay ibnu Ka'ab. Bagaimana Az-Zuhri tabi'i yang shagir bertemu dengan Ubay? Maka di sini sanadnya juga dhaif. Maka hadhil athar bihadhihi turuq yartaqi ila Hasan li ghairihi. Dan Az-Zuhri alim min ahli al-Hijaz al-Madinah wal Hasan wa Ibn Sirin min ulama al-Basrah. Maka yahtamil fihi ma ikhtilaf al-makhraj famasdar al-mursalin ghairu wahid. Maka ini kaidah dari permasalahan bolehnya terangkat riwayat-riwayat yang mursal. Tadi disebutkan ada beberapa riwayat diriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin, dari Ubay, kemudian dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ubay, kemudian di riwayat yang terakhir Imam Az-Zuhri dari Ubay. Nah, di sini semuanya mursal. Kok bisa naik? Jawabnya dengan syarat ikhtilaf al-makhraj. Karena mereka semuanya berbeda. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin mereka di Kufah. Dan adapun Imam Az-Zuhri minal Madinah, min ahlil Madinah, maka di sini bisa jadi mereka para tabi'i tidak sumbernya satu, tetapi terjadi ikhtilaf al-makhraj. Maka bukan dari sumber yang satu, itu yang ditakutkan. Semua melaksanakan mursal, ternyata dari sumber yang satu, rawi yang majhul, maka kita tidak menginginkan itu. Maka tadi di riwayat Muhammad ibnu Sirin meriwayatkan dari rawi yang majhul dari Ubay ibnu Ka'ab. Namun di jalan yang lain dari Al-Hasan Al-Basri. Namun di jalan yang lain dari Imam Az-Zuhri. Maka terjadi ikhtilaf al-makhraj. Muhammad ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri di Kufah mereka meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dan Imam Az-Zuhri meriwayatkan di Madinah. Maka sumbernya tidak wahid, sehingga wallahu a'lam al-ilmu indallah, kita katakan athar ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Kemudian datang athar yang lainnya dari perbuatan salaf yang mengkhususkan waktu tertentu dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar kana la yaqnutu fil witri illa fi nisfi min Ramadan. Bahwa dulu Ibnu Umar tidak melaksanakan kunut witr kecuali di saat pertengahan dari bulan Ramadan. Adapun asar Ibnu Umar pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Abu Bakar qala hadatsana Ibnu Ulayyah an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Dan diriwayatkan juga di jalan yang lain masih dari Ibnu Abi Syaibah dari As-Saqafi an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Hamad an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Maka madarul isnad kepada siapa? Kepada Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar, maka semua rijalnya thiqat. Maka disebutkan anna Ibnu Umar kana la yaqnutu fil witri illa fi nisfi min Ramadan. Maka dulu Abdullah ibnu Umar tidaklah melaksanakan kunut witr kecuali di pertengahan Ramadan, dan ini sanadnya sahih. Kullu rijalihi thiqat. Ayyub siapa? Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, imam muhaddis. Dan tadi yang meriwayatkan darinya Hamad wa huwa Ibnu Zaid dan Ibnu Ulayyah Ismail Ibnu Ibrahim dan As-Saqafi
Di sanad tadi Abdul Wahab Ibnu Abdul Humaid, maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Athar Ibnu Umar sahih. Dan telah datang juga dari bapaknya Umar Ibn Al-Khattab, namun sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Ibnu Juraij an Atha qala Umar awal man qanata fi Ramadan fi nisfil akhir min Ramadan baina raq'ah wa sajdah. Maka isnadnya dhaif karena Atha Ibnu Abi Rabah tidak pernah mendengar dari Umar. Dan datang juga dari athar Khulafa Ar-Rasyidin dari Ali Ibni Abi Thalib di zaman Utsman Ibni Affan, maka mereka melaksanakan kunut witir fi isrin lailah pada 20 malam terakhir sampai kepada 10 terakhir. Dan ini pun sanadnya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Qatadah Anil Hasan an Ali. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Qatadah mudallis an Anah, dan juga Al-Hasan Al-Basri tidak pernah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Maka dari athar-athar ini barakallahu fikum bisa kita simpulkan, pertama, datang hadis yang sahih dari Al-Hasan Ibnu Ali dan juga Abdullah Ibni Mas'ud. Yang keduanya dengan lafaz yang mutlak. Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan melaksanakan kunut witir setiap tahun di Ramadan, tarawih, dan selain Ramadan, tidak dibatasi kapan. Dan begitu pun di dalam hadis Al-Hasan Ibnu Ali, Nabi mengajari aku agar aku membacanya pada setiap salat witir. Kapan? Di witir Ramadan atau di witir selain bulan Ramadan. Maka di witir Ramadan namanya tarawih. Maka di sini mutlak. Dan telah datang athar dari dua sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dengan sanad yang hasan tadi li ghairi, dan datang sanad yang sahih langsung dari Ibnu Umar dengan jalan yang sangat baik, Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Maka keduanya sahabat tidaklah melaksanakan kunut witir di bulan Ramadan pada saat tarawih kecuali pada setengah. Maka al-khulasah untuk menjawab dari saudara kita, tadi kami jelaskan dengan dalil-dalil dan diperiksa sanadnya. Maka khulasatul kalam barakallahu fikum, barang siapa yang ingin melaksanakan setiap malam dalam 1 tahun, seperti nanti di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya sampai kepada Sya'ban, ingin melaksanakan kunut witir, boleh. Karena pendalilannya tadi secara khusus umum dari hadis Al-Hasan Ibni Ali, mengajari aku Nabi Muhammad membaca setiap aku witir, kunut. Dan begitu pun dilakukan oleh Ibnu Mas'ud sepanjang tahun kunut witir. Kemudian datang dua athar memberitahukan tentang permasalahan di bulan Ramadan, bahwa Ibnu Umar tidak melaksanakan di bulan Ramadan, maknanya sholat tarawih, kecuali kunutnya itu di pertengahan. Dan Ubay ibnu Ka'ab pun di saat menjadi imam tidaklah melaksanakan kunut Ramadan, maknanya menjadi imam tarawih, kecuali di pertengahan. Sadanaum. Maka di sini khulasahnya bagaimana? Berhubung kita di malam-malam bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih, maka lebih baik kita mengikuti pendalilan yang spesifik, bahwa Ibnu Umar dan Ubay ibnu Ka'ab yang diperintah oleh Umar untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah tidak melaksanakan witir kecuali di pertengahan. Maka dengan mengikuti ini lebih aman, lebih mengikuti salaf, dan lebih ada dalilnya, dan khusus lafadznya tentang Ramadan, salat tarawih.
Adapun kalau kita katakan, kan ada tadi hadis Hasan ibnu Ali yang mutlak dan Ibnu Mas'ud, kita katakan itu bersifat umum di selain dari bulan Ramadan. Maka kita katakan, wallahu a'lam, al-ilmu indallah. Kesimpulannya adalah the summary atau conclusion atau intisari atau kesimpulan atau al-khulasah bahasa Arabnya, bahwa barang siapa yang ingin sholat malam sepanjang tahun, laksanakan kunut witir kama tuhib, kapan kamu inginkan, sepanjang tahun bisa. Namun dalam permasalahan bulan Ramadan telah datang nas dari salaf bahwa Ibnu Umar tidak melaksanakan kecuali di pertengahan, dan Ubay ibnu Ka'ab pun demikian, dan sanad-sanadnya sahih. Maka lebih baik khusus dalam permasalahan sholat tarawih di bulan Ramadan kita melaksanakannya di pertengahan bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu kesimpulan telah kami berikan, dan ini taujih bagi kita yang melaksanakan sholat di masjid ini, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka kami menasehati agar mulai malam ini, malam ke-15 pertengahan dari bulan Ramadan, kepada imam untuk melaksanakan kunutul witr. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang, mereka yang bertanya diusahakan berhubungan dengan perkara-perkara Ramadan dan juga yang urgen dan urgen. Seperti pertanyaan tentang permasalahan kunut witr, bagus karena sekarang waktunya. Dan mungkin pertanyaannya nanti lebih detail lagi, lafaz-lafaz yang dibaca dan bagaimana kita yang ada di belakangnya, apakah mengangkat tangan dan sebagainya, atau mengaminkan atau diam, atau mengaminkan setiap lafaz yang dibaca. Allahumma amin, Allahumma amin, seperti di masjid-masjid awam, amin, amin, nggak tahu baca apa, ditambahi dengan lafaz-lafaz amin. Maka kapan kita mengaminkan dan kapan kita tidak mengaminkan, dan kapan kita mengangkat tangan atau bahkan tidak mengangkat tangan, kapan kita mengusap wajah atau bahkan tidak mengusap wajah, itu juga bagus kalau ditanyakan. Maka kami menganjurkan kepada imam, insya Allah mulai malam ini